Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise forevermore, forever. We will sing your praise, oh Lord. Oh Lord, ini tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Oh, praise His name forevermore. Yes, forever stays. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Come on, oh praise God, oh the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forever stays. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Come on, sing. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forever stays. We will sing your praise, oh Lord our God. Come on, band, angkat suaramu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise. Ini tangan-tangan yang bersyukur pada Tuhan. Forevermore, forever stays. We will sing your praise, oh Lord. One more time, come on, sing. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Yes. Forever. We will sing your praise, oh Lord our God. Mari sama-sama, oh Lord our God. Oh Lord our God. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih. Mari kita satu sejenak. Tidak yakinkah kita bahwa Tuhan selalu menuntun langkah kita? Percayakah saudara bahwa Tuhan itu selalu menyediakan tempat yang indah bagi kita? Tapi kerap kali dunia dan iblis pikiran kita itu yang mengaburkan sehingga kita di luar jalur Tuhan. Lantas apa yang harus kita perbuat? Apalagi dalam situasi yang sulit ini. Apakah kita akan berusaha lebih kencang seperti dunia dengan kekalutan? Tidak. Seharusnya kita lebih sadar lagi bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia akan mengatur langkah kita. Dia akan menentukan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita terima. Semua rencana Tuhan itu indah. Walaupun kerap kali kita melihatnya kok kurang. Karena itu waktunya belum sampai. Ketika waktunya sampai, semuanya itu indah. Oleh sebab itu dibutuhkan karakter Kristus, kesabaran, ketekunan, percaya kepada Tuhan dengan ucapan syukur senantiasa bahwa Dia baik. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur kepada Tuhan, jikalau pada siang hari ini kami boleh ada di tempat ini. Engkau yang memanggil kami, Engkau menuntun langkah kami. Kiranya Tuhan, bukakanlah hati kami, supaya boleh menerima firman-Mu yang hidup ini. Supaya kami sadar Tuhan, bahwa ada Tuhan yang selalu menuntun kami, Tuhan yang memperhatikan kami, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menyediakan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami semua tempat ini, dalam pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani kami, sampai kepada anak cucu, kebajikan, kemurahan Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa supaya dalam pergumulan, pekerjaan, pelayanan, karir kami, studi keuangan, Tuhan tetap menyertai, memulihkan, menyembuhkan kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu Tuhan menciptakan masa depan, memberikan kekuatan, pengharapan dan kemenangan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita akan bacakan Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Ya, ikuti kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Iya, silakan duduk, puji Tuhan. Saudara, ini kita harus betul-betul kita praktekkan dalam hidup kita. Karena itu punya nilai-nilai besar di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Tapi kalau karakter Kristus itu kita terapkan sungguh-sungguh, bukan cuma di nilai ujiannya, tapi hari-harinya, saya yakin usaha-usaha kita dalam pekerjaan sekuler dan terutama rohani, pasti ada sesuatu dampak yang besar. Karena tidak mungkin orang malas bisa mendapatkan sesuatu, kecuali orang rajin. Tidak mungkin juga kalau kita lihat orang jahat bisa menghasilkan yang baik, kecuali orang yang baik itu. Oleh karena itu mari kita terus taruhlah rasa hormat kita kepada semua orang, terutama juga kepada Tuhan. Karena Dia juga akan menghormati kita. Siapakah manusia itu yang mau dihormati Tuhan? Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tapi Dia mau menghormati kita. Ingat saudara, di gereja ini bukan tempat kita untuk berkumpul. Tapi sebenarnya di gereja ini adalah sesuatu yang agung, mulia, kudus. Yaitu melayani Tuhan. Memuji Tuhan. Mendengarkan firman Allah. Sebab itu pelayanan atau pujian kita, apapun yang kita perbuat, itu pelayanan kudus, suci, agung, mulia, dahsyat dan luar biasa. Malam hari saya teringat kata-kata ini terngiang-ngiang terus. Bahwa pelayanan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, ingat itu selalu. Pelayanan itu mulia, agung, kudus, dahsyat dan luar biasa. Sehingga kita tidak boleh main-main dan pelayanan. Walaupun mungkin kita gak cocok, gak suka situasi itu. Lain, saudara. Ini sesuatu yang beda. Penilaian-penilaian Tuhan sangat luar biasa. Yaitu ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan menghormati bahwa ini ada sesuatu yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tema kita, penderitaan untuk kemenangan. Tema kita, penderitaan untuk kemenangan. Karena kita tahu persis bahwa Yesus itu menderita. Menderita bukan untuk mati dan kalah. Yesus memang turun ke dunia bukan sebagai anak raja, bukan anak bangsawan, tapi anak tukang kayu. Dan Dia menderita bukan supaya kalah. Dia mengalah karena gak ada satupun yang bisa mampu melawan Dia. Karena tidak ada satupun yang bisa melawan Dia, yang mengalah. Saudara, kalau kita takut jago mama, muay thai atau apa saja, terus ngadepin orang-orang yang gak mungkin menang,
Ya kita ngalah aja. Gitu. Ngapain diterusin? Tuhan juga demikian. Tidak ada yang bisa menandingi dia di dunia ini. Sehingga dia hanya cuma bisa mengalah saja. Itulah Tuhan. Makanya dalam penderitaan Tuhan itu bukan untuk menunjukkan kelemahannya. Justru dia akan menunjukkan kekuatan kemenangannya. Yaitu dalam penderitaan sampai mati. Disitulah dia menunjukkannya. Kebangkitannya. Yang tidak mungkin dimiliki semua orang. Hanya Tuhan. Kalau dia tidak menderita dan tidak mati, maka tidak bangkit. Kebangkitan itulah, saudara, kekuatan kemenangan itu sendiri. Nah, kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu menyertai kita, kita lihat dulu. Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 47. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 malam, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat seperti ini, kematian Yesus bukan kematian biasa. Tapi kematian memang kematian yang luar biasa. Mengapa saudara? Karena kematian dia bukan kematian biasa sebagai orang yang sakit, orang yang dihukum mati karena kejahatan, tapi dia adalah kematian karena tidak berbuat salah. Sampai kepala pasukan berkata, "Sungguh orang ini orang benar." Dia mati. Bukan sebagai orang sakit, orang tua, orang hukuman, orang bersalah. Tapi sebagai orang benar. Dan kematian Yesus sangat luar biasa sekali. Yaitu kalau kita melihat dia yang menyerahkan nyawanya. Bukan diambil nyawanya. Kalau kita semua orang itu diambil nyawa kita. Kalau Tuhan Yesus itu menyerahkan nyawanya. Makanya kalau kita lihat dua hal ini aja, siapakah Yesus itu sesungguhnya? Saudara akan tahu itu. Poin pertama, menyerahkan nyawa bagi manusia. Menyerahkan nyawa bagi manusia. Oleh sebab itu kematiannya luar biasa itu, yaitu dia mati untuk manusia. Luar biasa enggak? Jadi bukan karena tua, bukan karena sakit. Bukan. Dia juga untuk menyerahkan bagi manusia. Sangat penting sekali, saudara. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan mati. Makanya oleh sampingnya, kalau engkau anak Allah, turun, selamatkan kamu, selamatkan saya. Di sampingnya juga berkata, kita ini sudah berdosa. Jangan, dia ini tidak berdosa. Ngapain kamu ngomong begitu? Terus dia katakan, "Guru, ingatlah aku kalau engkau ke Firdaus." Langsung dia berkata, "Hari ini juga engkau ke Firdaus bersama dengan aku." Artinya, kematian Yesus itu untuk menyelamatkan orang. Terbukti di situ. Terbukti di situ. Jadi sedangkan dia sedang mati, tapi dia masih sempat menyelamatkan orang yang berdosa, penjahat yang belum dibaptis, belum bergereja. Tetapi yang percaya dan yang memang mengakui dia berdosa, dan yang mengatakan temannya tidak layak untuk menghakimi orang, padahal temannya itu berdosa.
Dan dia tahu Yesus itu orang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa ketika Abraham itu menyerahkan anaknya yang tunggal Ishak, diikatlah. Kemudian dia bawa pisau, mau dibuat sebagai korban bakaran kepada Allah. Sementara dia anggap pisau, itu nggak boleh ditiru. Itu memang spesial case. Kalau saudara mau niru percuma. Saudara kalau meniru, berilah dirimu sebagai persembahan kepada Allah yang hidup, kudus berkenan kepada Allah. Jadi bukan korban mati. Sudah diganti. Kalau lama itu korbannya harus mati diberikan kepada Allah. Tapi kalau sekarang Pak, Roma 21, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus berkenan kepada Allah. Jadi bukan kita langsung, aduh ada apa lagi, domba kita bunuh, berkorban kepada Allah. Bukan. Bahkan mungkin manusia atau diri kita enggak. Tapi kita mempersembahkan yang hidup. Yaitu saudara dan saya. Yang selagi hidup ini. Sebagai kudus. Dan ketika dia mengangkat pisaunya. Malaikat Tuhan berkata, tahan Abraham. Hari ini aku tahu engkau mengasihi Tuhan. Lebih dari segalanya. Kemudian dia melihat ada seekor domba. Jantan tanduknya tersangkut belukar. Itu yang ditangkap, itu yang dikorbankan. Itulah Yesus. Jantan. Tanduknya tersangkut belukar. Dia dimahkotai duri. Makanya oleh karena itu, Yohanes Pembaptis berkata, lihat anak domba Allah. Yang menghapus dosa umat manusia. Jadi kematian Yesus sangat luar biasa. Penderitaannya sangat-sangat luar biasa. Tapi di sini kita melihat Allah telah menyediakan. Katakan Allah telah menyediakan. 1, 2, 3. Allah telah menyediakan. Itu prinsip Abraham. Makanya ketika dia naik di atas, setelah dia melihat domba jantan itu, baru kemudian dia sembelih dan dia menaiki tempat itu, Allah menyediakan. Saudara, kalau kita mau baca, saudara baca apa saja. Mau baca namanya Mazmur 23. Allah itu menyiapkan hidangan makanan kepada kita. Di hadapan lawan-lawan kita. Allah telah menyediakan. Amin. Allah menyediakan. Waktu Yesus mati dan bangkit, murid-murid mencari ikan, gak ketemu, gak nemu. Yesus berkata, hai anak-anak, kamu dapat ikan? Enggak. Tebarkan jalamu, dapat ikan. Allah menyediakan. Amin. Akhirnya dia tahu orang Yesus itu. Maka mereka terjun mendekati Yesus. Dan dia melihat Yesus sedang membakar ikan juga. Allah menyediakannya. Dimanapun juga Allah selalu menyediakannya. Ketika orang berkumpul semua ribuan orang, 5.000 laki-laki belum perempuan anak-anak, gak ada roti, Allah menyediakan. Roti didoakan, ikan didoakan untuk 12, untuk ya ribuan orang, sisa 12 bakul. Allah menyediakan. Di dalam situasi sulit saudara, ingat bahwa penderitaan Tuhan itu adalah kemenangan. Allah telah menyediakan dirinya sendiri sebagai korban untuk engkau dan saya. Dia yang menyediakan, bukan dirimu. Dia yang mati untuk kita. Kita enggak mati untuk dia. Dia yang mati untuk kita, terus kita apa? Kalau gitu saya mati untuk dia. Kita hidup untuk dia. Banyak orang berpikirnya
pendek sekali. Oh, dia mati untuk kita mati untuk dia. Saudara, Tuhan tidak perlu kita mati untuk dia. Karena kita bukan korban. Tapi dia mati untuk kita betul. Tapi kita itu hidup untuk Tuhan. Bukan untuk dunia. Walaupun kita kerap kali ditawari dunia. Kerap kali kita terpelecok. Kerap kali kita tersandung. Kita harus bangkit kembali. Karena Allah menyediakan tempat untuk bertobat kembali. Amin. Ketika engkau gagal, Allah menyediakan tempat lagi untuk engkau kembali, bangkit kembali. Hari ini harapan itu selalu ada. Jadi waktu murid-murid melihat Yesus mati, mereka nggak punya harapan. Karena ini orang yang hebat. Orang mati dibangkitkan, taufan diteduhkan, air jadi anggur. Lazarus 4 hari mati, dibangkitkan. Tapi ini sekarang mati. Mereka gak punya harapan. Itu orang-orang. Tapi ketika Yesus bangkit, dan kemudian Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang, nunjukkan juga lambungnya. Dan dia minta makan. Kemudian lenyap. Saat itu semua murid-murid memberikan hidupnya untuk Allah. Mereka pergi kemana-mana, saudara, memberitakan Injil. Karena dia tahu Yesus itu mati untuk mereka. Amin. Itu yang luar biasa sekali. Makanya sekarang hidup kita untuk apa? Kalau untuk diri kita nggak ada guna. Saudara mau hobi akan capek suatu hari. Saya punya teman pemain tenis. Saya bawa ke gereja. Wih, setiap pagi tenis. Pandai tenisnya. Suatu hari ototnya pecah atau putus atau pecah. Dia mesti pergi ke rumah sakit. Dan dia jalannya pelan-pelan. Dia ke gereja pelan-pelan, saudara. Saya bilang, biasanya gereja cepat kok pelan. Iya, gara-gara hobi jadi pelan. Saudara. Artinya, saya kasih tahu saudara, segala sesuatu yang mengikat kita, membuat kita tidak bisa bergerak cepat di gereja. Padahal Allah menyediakan di gereja itu menyediakan banyak hal. Hidupmu yang susah itu, hidupmu yang punya masalah persoalan, Allah menyediakan semuanya itu. Jadi jangan pernah takut dengan hal apapun juga. Ada seorang anak muda, gaji sekitar hampir 100 juta. Perusahaan sudah banyak dikeluarkan itu. Oh, di PHK ya. Di PHK. Waktu di PHK, dia tidak kena PHK. Dia berkata kepada saya, Pak, sebenarnya saya yang di PHK lebih baik. Karena teman saya membutuhkan uang lebih daripada saya. Ini orang baik, saudara. Tapi tidak, dia tetap tidak. Dia tetap kerja. Tetap kerja. Nah, ini ada hal lain lagi. Perusahaannya berubah. Dibeli orang. Dia cuma berharap begini. Kalau di PHK, dia ngomong sama saya. Ya enggak minta doa. Tapi minta izin juga. Kalau boleh kalau ada PHK, biar saya yang di PHK, Pak. Kalau saya tidak di PHK, mungkin berapa bulan saya akan keluar. Saya tanya, kenapa seperti itu? Pak, dunia sudah melihat kejadian semuanya ini. Kita mau ngomong apa? Tuhan sudah mau dekat. Saya dengan gaji begini, saya juga belum tentu bahagia. Saya mau kerja kecil-kecilan, yang penting punya waktu untuk melayani. Saya tidak mau waktu saya habis untuk pekerjaan saja. Saya ingin bersama-sama dengan orang-orang kudus.
Karena itu cerita, bukan bohong. Karena saya tidak mau memberi Tuhan melalui kematian saya. Saya ingin memberikan Tuhan kehidupan saya yang masih muda ini. Gak gampang meninggalkan kerjaan seperti itu. Nah itulah saudara yang kita lihat. Hal yang kedua kita lihat sekarang, ya di Matius 16 ayat 21 sampai 24. Iblis memakai Simon. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sudah berulang-ulang mengatakan bahwa dia datang di dunia ini ada tujuan, yaitu menderita bagi umat manusia. Dia datang di dunia ini untuk melayani manusia. Dia datang di dunia ini untuk memulihkan manusia. Dia datang di dunia ini untuk memberikan pengharapan, kelepasan kepada manusia. Luar biasa, saudara. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, karena Petrus yang ngomong, mencegah itu. Jangan Tuhan, jangan, itu jangan terjadi. Maka Yesus berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Ternyata di muka Tuhan, iblis masuk kepada Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan. "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah itulah, kalau kita mau selidikin. Kalau kita selalu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, iblis bermain dalam hidup kita. Tapi kalau kita berpikir apa yang dipikirkan Allah, iblis tidak akan pernah bermain. Jadi ketika saudara mulai berpikir, namanya kita selalu juga begitu. Mulai berpikir tentang pikiran manusia, egois, ini, benci, mau nyerang balik, mau balas dendam, mau apalah saudara, mau gosip, mau apa. Sebenarnya itu iblis sudah masuk dalam hidup kita. Karena apa yang dipikirkan Allah? Damai, mengampuni, melayani. Amin. Oleh karena itu, Yesus mati untuk kita. Kita hidup untuk Yesus. Amin. Jadi hidup kita ini berguna untuk Yesus. Yesus tidak ada di dunia sampai sekarang secara fisik. Tapi dia memakai tubuh kita, hidup saudara dan saya. Walaupun tidak sesempurna. Minimal saudara bisa membelai, bisa mengasihi, mengampuni. Bisa mengecilkan persoalan-persoalan dunia, pertengkaran-pertengkaran. Yesus akan memakai kita semuanya. Amin. Bayangkan kalau satu orang, apalagi 1000, apalagi semua gereja-gereja mau dipakai Tuhan. Saya kira kejahatan akan menurun secara drastis. Tetapi sayangnya, manusia hanya mau memikirkan pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Sehingga di gereja perlu juga kita ini selalu menasihati orang karena berkelahi, jangan berkelahi, ngalah. Saudara, pendetanya sampai capek, saudara. Ngalah itu adalah pikiran Allah. Saya ketemu satu jenderal tentara, bukan Kristen. Ya, datang saya, bintang 2, duduk. Pasti waktu itu ada restoran mana, saya lupa, duduk di situ. Dia datang, sering ngomong-ngomong sama saya memang. Pak Pendeta, saya mau tanya. Bagaimana? Soal ini kan masalah banyak lah. Supaya kita menang. Menang apa Pak? Ya menang persaingan. Pangkat. Pokoknya menang semua. Saya bilang begini. Kalau mau menang, caranya satu. Menang jangan menyakiti hati lawan. Dia jadi bingung. Hah? Apa Pak? Menang jangan menyakiti hati lawan. Dia diam.
Dia orang tinggi, dia mengerti. Berarti mengalah. Betul. Bapak paksakan kalau bukan tempatnya Bapak akan menderita. Kalau itu tempatnya Tuhan untuk Bapak, nggak usah beribut, pasti dapat. Hidup itu ada yang ngatur, kalau Bapak punya iman seperti itu. Hidup kita akan capek, kalau kita memaksakan diri, dan kerap kali nggak terjadi, itu jadi masalah. Hidup itu akan damai tenang, kita berusaha, tapi kita tidak memaksakan. Kalau memang itu kita usahakan jadi, memang rencana Tuhan, hidup itu lebih gampang, saudara. Tapi kalau saudara sudah punya target dan dipaksakan, kalau gereja-gereja lain punya target, paksakan. Itu capek sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat selanjutnya, sudah. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Inilah apa yang dipikirkan Allah. Kita sangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan. Jadi kita tahu sekali iblis telah memakai Simon untuk mengubah rencana Tuhan supaya jangan mati. Ketika Yesus berkata bahwa aku akan diserahkan dan aku akan mati, maka iblis Simon berkata, jangan. Karena iblis tidak mau Yesus mati. Kalau Yesus mati berarti penebusan. Kalau boleh Yesus gagal dan murtad. Supaya tidak ada penebusan. Karena iblis tahu, penebusan itu harus ada korban. Dan korban itu korban anak domba Allah. Loh kok bisa tahu? Tahulah. Waktu di Taman Eden manusia jatuh dalam dosa, ada ular, ada Adam dan Hawa di situ. Terus Allah bertanya, hai Adam, di mana kamu? Dia sembunyi. Ular masih melihat di situ. Maka Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Iblis walaupun dia sempurna, tapi pintar. Dia lihat, oh berarti ada korban untuk menutupi dosa ini. Dan ini domba. Dari mana domba? Bukan dari sini. Allah membawa dari surga. Dia pasti mikir, cuma dia tidak mikir sejauh itu. Tapi pasti juga mikir, Pak, apakah ular di sana? Jelas ada. Sampai kemudian adakan permusuhan juga. Gitu. Mulai hari ini aku akan ada permusuhan antara engkau ular dan perempuan ini. Berarti ular masih ada di situ. Jadi di sini saudara kasih Tuhan, iblis tidak mau Yesus mati. Kalau kita mati dia mau, nggak ada gunanya soalnya, nggak bisa menyelamatkan orang. Kalau mati, oh kenapa? Ya sudah, hilang penginjilnya satu. Makanya kita tidak bicara mati, kita hidup untuk Kristus. Amin. Kita selama hidup untuk Kristus. Jadi nggak boleh takut itu. Kalau kita lihat contohnya Ibrani pasal 2, Ibrani 2 ayat 14. Baca pelan-pelan ini supaya saudara tahu semuanya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Yesus harus mati. Dan dia memang harus mati, menyerahkan nyawanya. Dengan kata-kata ini ingin memusnahkan iblis dosa itu melalui kematiannya. Kalau Yesus tidak mati, iblis berkuasa luar biasa. Makanya iblis mencoba untuk berkata kepada Simon, kiranya jangan itu terjadi. Saudara, kalau kita bicara iblis sedikit, saya kasih pandangan. Iblis itu malaikat yang murtad. Tidak satupun malaikat yang boleh memasuki tubuh manusia. Ingat itu.
Malaikat itu selalu ada di luar tubuh manusia. Yang boleh memasuki manusia adalah roh Allah. Sebab itu hidup kita disebut rumah Allah. Amin. Tetapi hanya iblis yang berani masuk ke tubuh kita. Makanya disebut pemberontak. Memberontak sama Allah juga memberontak mengambil rumah Allah yang ada di hidup manusia ini. Oleh karena itu ayat dikatakan bahwa Yesus perlu jadi manusia supaya dia bisa mati. Kalau nggak jadi manusia nggak bisa mati dia. Nah karena dia jadi manusia bisa mati, untuk apa? Untuk memusnahkan iblis. Makanya iblis sampai hari ini saudara, dia akan memakai semua tata cara apapun juga, bahasa apapun saja. Yesus tidak mati. Yang mati Yudas. Betul tidak? Yesus tidak mati. Nah itu iblis sudah menyiarkan cerita lain. Jadi orang Kristen harus mengerti cerita seperti ini sederhana. Inilah hal-hal yang harus kita pelajarin juga. Nah kalau kita bicara iblis juga, hari ini, kalau saudara baca kitab Wahyu, mau disiapin ayatnya, nggak apa-apa kalau mau. Bisa ya? Boleh ya? Oke, tambahan dikit lah. Bagus soal. Ini mestinya untuk waktu tertentu, seminar. Wahyu 13 ayat 14 sampai 15. Iya, binatang itu, yang maksudnya naga, binatang setan itu, menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup. Dia bukan mati, dia cuma luka tapi tetap hidup. Kalau Yesus mati dan hidup itu beda. Terus, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudara coba pelajari ini patung. Patung itu sekarang kalau kita bisa bicara, patung itu sekarang sempurna. Itulah robot AI. Apakah nanti bentuknya setan masuk di situ? Tapi yang pasti patung itu berbicara seperti manusia dengan pandangannya manusia. Bisa berdialog dengan manusia, bisa mengerjakan semuanya. Nanti istri-istri, aku daripada kawin dengan laki-laki capek, belum tentu kerja, tidur, lelah, mendingan sama patung aja. Patung saya suruh belanja, datang, bersihkan rumah, bersih, pinggir nanti kopi jadi, enggak rewel cuma dipasang listrik. Kalau dia rewel saya coplok listriknya sudah enggak banyak ngomong. Saya ngomong apa dia baik-baik terus kok. Nah gitu. Nah si suami juga enggak kalah. Daripada repot-repot gitu. Aku mendingan cari patung aja. Masa kalau aku ngantar istri pergi supermarket disuruh bawa keranjang. Gitu. Mendingan aku cari patung deh katanya gitu. Patung bisa kerja semuanya, ngepel bersihin. Bukan hanya itu, saya kasih tahu. Patung ini kemarin peperangan yang ada di Timur Tengah telah diketahui Amerika dengan Israel memakai AI perangnya. Jadi AI kalau kita serang ini dengan ini, dia punya ini gimana? Oh ini, oh bunuh gini, oh sana sini. Saudara, itu diakuin. Jadi orang sudah tidak pakai akal budinya. Orang tidak pakai perasaannya. Orang tidak tanya Tuhannya. Orang tanya ciptaan manusia itu sendiri. Saudara kalau tanya ilmu bumi, sejarah boleh ke tempat itu. Dan lebih celaka lagi, pendeta mau khotbah supaya bagus. Sudah sering saya lihat ini. Mau khotbah apa? Kematian Yesus
darah Yesus mengalir untuk campur ya. Nanti keluar aja ini. Khotbahnya itu. Salah Pak? Oh enggak salah tuh Pak, bagus. Ya kalau saudara dia melayani enggak salah. Coba perhatikan. Kalau dia tanya AI, berarti dia menyingkirkan Roh Kudus yang akan mengajar dia. Berarti dia tidak pernah bergaul dengan Tuhan lagi, tidak bertanya dengan Tuhan. Betul saudara ya? Akhirnya dia cuma lari ke mesin. Makanya Alkitab dibuat begini ini, supaya manusia itu merenung dan kemudian minta Tuhan. Baru rema muncul, bukan pengetahuan. Akhirnya para pendeta sekarang sudah pakai AI semua khotbahnya. Enggak semua lah, banyak. Bagus, bahasanya bagus, keluar bahasa Yunannya, keluar semua. Kelihatannya bagus. Tetapi saudara pelajarin itu betul-betul. Dia sudah menggantikan Tuhan. Dia sudah meremehkan Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan menginsafkan kita. Saudara, peranan Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Seakan-akan kita singkirkan Allah itu. Dan menjadikan patung itu lebih dari Tuhan. Ini belum antikrisnya. Patung sudah mengalahkan Tuhan. Paham saudara ya? Melalui para pendeta-pendeta. Jadi pendeta best, pekerja best, jangan tanya AI. Kalau mau tanya makanan paling murah di mana, silakan. Dan kalau saudara mau tanya makanan enak, enggak bayar, dia enggak bisa jawab. Tanya saya bisa jawab itu. Dia ada kelebihan, tapi dia enggak bisa lebih dari saya. Betul, saudara. Saudara tanya alamat mana, restoran mana yang paling bagus, harga berapa, saya enggak tahu. Gitu loh. Tapi kalau sama saya bisa bayar, dia enggak bisa bayar. Jadi beda saudara. Betul kan? Jadi ada kelebihan yang saya punya, yang dia enggak punya. Jadi percayalah saudara, manusia itu masih punya kelebihan. Kalau engkau punya hati, kalau engkau punya kasih, kalau engkau murah hati, tapi kalau engkau kikir, enggak bisa. Ngomong, restoran sana enak. Tanya nih, kata mana? Enggak tahu. Ke sana, aku enggak bisa. Malah dia ikut makan, malah enggak bayar, bagian susah lagi. Jadi disinilah saya mau kasih tahu. AI ini sekarang sudah mulai menggantikan manusia. Sebentar menggantikan Allah. Dengan cara saya ketemu anak muda. Ketemu anak muda. Dia bilang, kau Fengki, ya. Teman-temanku sekarang, kalau ada masalah kerjaan, masalah apa-apa, tanyaannya di AI. Terus, sekarang kalau tanya firman Tuhan, tanya di AI. Komplit, ya komplit. Gampang saja. Kita bisa bikin juga komplit. Tetapi, saya bilang itu belum tentu rema yang Tuhan berikan kepada orang itu. Gitu. Kalau kita selalu tanya, apalagi jodoh, saya umur 27, bintangnya apa? Super Taurus. Sudah Taurus sudah tambah super lagi. Benar kan? Super. Terus lahir di sini. Cocoknya apa? Cocok ini. Muka saya sini, yang cocok mana ini. Gitu. Saya sukanya ini, yang cocok sama siapa? Oh cocok sama ini ada juga. Karena ada orang yang tanya juga di sini, aku laki-laki, seneng ini cocok sama siapa ya? Nanti ketemu. Kalau saya ketemu dari AI, tolong yang berkati biar robotnya aja. Benar saudara? Jangan pendetanya, kan repot nanti. Ini saya serius loh, ini sederhana. Itu sangat-sangat menghina Tuhan. Untuk para pendeta yang gampang-gampang lihat AI itu. Kalau saudara skripsi, nulis buku, AI silakan. Tapi kalau mau khotbah pelayanan, tanya Tuhan. Tidak bisa tidak. Tuhan itu hadir dan memang ada. Tuhan itu punya hati kasih. Sehingga dia menceritakan ayatnya itu tentang yang bisa mengubah hidup manusia. Kalau AI hanya cuma memberikan pengetahuan. Ini dunia sudah digiring. Kalau saudara nggak percaya, saudara akan melihat
Beberapa banyak pendeta-pendeta sudah mengarah ke sana. Ya, supaya tidak lama-lama. Yang ketiga, darah kudus. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah Yesus. Jadi ketika Yesus mati, saudara punya darah Yesus. Amin. Ada darah Yesus. Lihat itu waktu Musa, ada tulah ke-10. Tuhan berkata kepada Musa, potong binatang, domba. Tempelkan darah itu di pintu-pintu rumah bagi orang Israel. Karena nanti ada malaikat maut yang akan membunuh anak sulung dari semua yang sulung termasuk binatang. Yang sulung. Tanpa ditanya. Tetapi orang yang tanda darah dilepaskan. Tanda darah itu bukan di rumah kita lagi. Tapi tanda darah itu waktu Yesus mati, dia ada di hati kita. Amin. Dia ada di hati kita. Oleh karena itu, saudara, makanya kita ada perjamuan kudus selalu, dan ingat ada darah kudus dalam hidup kita. Yesus mati untuk memberikan darah kudusnya kepada kita. Nah, kalau kita tidak ada darah kudus, ya nggak mungkin kita bisa masuk surga. Nggak main-main itu. 1 Petrus pasal 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Percikan darahnya. Banyak orang berdoa ketemu setan, darah Yesus, darah Yesus. Enggak salah saudara. Saya ini berapa kali melayani orang-orang yang aneh-aneh. Ini satu orang ini, orang yang suka narkoba, suntik. Wah, papa mamanya sudah menyerah, jual barang, jual semua. Aduh, enggak karuan. Laki-laki masih muda. Saya ditipu ulang-ulang, aduh capek. Karena saya ditipu ulang-ulang saudara. Saya taruh di kamar saya di depan. Taruh di depan kamar itu. Kamar istri saya di sini. Di kamar situ. Saya ada sofa panjang. Saya menghadap ke kamarnya terus. Saya nggak tidur, saya menghadap. Saya takut kalau keluar. Mati urusannya repot. Pintu dibuka. Saya lihat pintu dibuka. Yang keluar bukan dia. Yang keluar orang besar. Ini saya nggak tutup mata loh. Saya justru nggak tutup mata loh ini. Orang yang besar. Lihat saya. Bajunya itu kuning, merah, hijau. Kotak-kotak gitu. Datang saya. Wih, datang galak sekali. Saya tidur begini, kepala di sini. Ini ada kursi. Dia lihat saya. Dia duduk depan saya. Dia melotot saya saudara. Wah, kalau melotot saya juga, mata saya tidak kalah juga bisa melotot. Kalau saya nganggur-nganggur memang pelan sayu. Supaya energi, menghemat energi, bensin lagi mau naik soalnya. Jadi kalau saya melotot, saya melotot juga. Melotot. Saya melotot juga. Setelah melotot dia mau apa? Dia tunjuk. Dia. Orang yang di dalam kamar itu. Milik saya. Kamu mau apa? Gitu saudara. Wih, kurang ajar sekali. Saya enggak bangun, enggak apa. Cuma saya melotot terus. Saya bilang, ini orang kurang ajar Tuhan. Berani ngelawan. Gitu. Tahu-tahu orangnya lihat saya. Diem aja. Matanya tunduk. Masuk kamar lagi. Hilang. Waktu masuk kamar. Saya baru buka mata gini. Saya baru masuk kamar. Hilang. Oh, setan ini saudara. Baru tahu kalau setan. Tapi waktu itu saya berani loh. Berani loh saudara. Nggak goyang, nggak gemeter sekali loh. Tapi kalau dari awal itu saya tahu setan mungkin gemeter sedikit saudara. Mau ngomong setengah mati, betul nggak? Berani-berani tepat goyang ini. Karena apa? Ada darah Yesus. Katakan amin dulu saudara. Bahwa setan pikir gini, ini orang kurang ajar. Biasanya orang ketemu saya beli ting gitu aja, pasti bulu kuduknya berdiri jalan gak kuat. Ketemu saya pasti lemas. Ini orang tambah kuat ini.
Siapa orang ini? Dia nggak tahu. Kalau Tuhan buat saya nggak tahu kalau itu setan, saudara. Memang kisah lucu. Dan saya tidur di rumah teman. Betul, tidur di rumah teman. Di rumah teman, saudara. Itu ada setannya. Itu Pak Roy tidur di situ. Dia kasih tahu saya. Dia tidur ranjangnya. Ini benar, saudara. Nggak kasih tahu saya. Oh, kalau kamar itu Pak Fengki tidur nyaman, tenang. Saya dikerjain, saya tidurnya. Nggak apa-apa teman Pak. Tidur. Lampu saya matiin semua. Saya waktu tidur matiin, saya tidur. Nyanyak saya. Nyanyak sekali, saudara. Nyanyak. Malah saya mimpi. Mimpinya apa? Sebelah ini ada kereta api. Saya berpikir, kok ada kereta api ya di sini sebelah ini. Sebelah panjang, saudara. Lama-lama. Terus saya nikmati aja. Oh, kereta api. Saya bangun pagi ini. Sebelahmu ada kereta api ya? Enggak. Roy tanya, ranjangnya goyang toh? Ya goyang, ada kereta api. Enggak ada kereta api. Aku tidur situ goyang sendiri. Kamu juga digoyang. Oh gitu ya. Kalau kedua kali belum tentu mau aku juga. Buat apa ngelawan? Tapi yang luar biasa, saya tanya takut, saudara. Kenapa? Karena saya tuh nggak tahu itu kalau digoyang. Saya cuma mimpi kalau ada kereta api. Gitu. Tuhan itu kalau darah Kristus ada di sini, kita pasti berani melawan segala sesuatu. Amin. Karena yang kita hadapi bukan fisik kita, Tuhan yang mewakili kita. Sehingga kita cuman fisiknya dipakai, tetapi Tuhan yang berbicara kepada kita. Haleluya. Ya, itulah yang mau saya sampaikan. Mari kita bagi berdiri, kita berdoa. Ya, puji Tuhan hari ini. Ingat saudara, kematian Yesus itu sangat berarti dalam hidup setiap orang percaya. Dia telah menyerahkan nyawanya, mati untuk kita. Supaya kita hidup. Dan kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Bukan kita mati untuk Kristus, tapi hidup untuk Kristus. Ingat itu. Dan kematian Tuhan adalah memusnahkan iblis. Sebab itu darahnya, darah yang kudus ada di dalam dirimu dan diri saya hari ini. Jangan pernah takut dengan goncangan dunia. Bahkan dengan kematian sekalipun. Seperti di zaman Musa yang pasti mati anak-anak sulung. Tetapi setiap rumah yang ada darahnya dilewati. Tuhan sedang menaruh, bukan Musa. Tuhan sudah sedang menaruh darahnya di dalam hatimu. Pintu hatimu. Tuhan telah menaruh darahnya. Darah kudus itu. Sehingga hari ini, apapun yang kamu hadapi bukan kamu, tapi Kristus. Kesulitan apapun juga. Ingat, bahwa itu tidak akan membuat engkau jatuh. Tapi membuat engkau dilatih untuk bangun dan lebih kuat lagi. Sebab kematiannya dia adalah kebangkitan bagi orang percaya. Amen. Amen. Kematiannya dia adalah kemenangan bagi orang percaya. Kematian Yesus artinya dia mau tinggal di dalam hidupmu dan hidupku. Bapak, kami berdoa untuk setiap saudara-saudaraku di tempat ini. Supaya hari ini juga Tuhan, kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami boleh merasakan penderitaan Tuhan. Kami boleh Tuhan mendapatkan darah Kristus itu dalam hati kami sebagai anak-anak Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa menyentuh kami tanpa seizin Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat. Tuhan buat setiap kami yakin bahwa kami di dunia ini, apapun yang kami hadapin, selagi kami benar-benar mengikuti ajaran-Mu, tidak satupun yang bisa menyentuh kami. Sebab firman-Mu, darah-Mu melindungi kami.
Buat supaya teman-teman kami di sini kembali kepada darah Kristus. Supaya setiap hati kami boleh ditempeli oleh darah Kristus. Boleh diisi oleh darah Kristus. Supaya setiap hati kami, hidup kami boleh menjadi milik Tuhan. Bapa di surga, urapi setiap umat-Mu di tempat ini. Kami akan masuk di dalam minggu-minggu depan adalah masa sengsara Tuhan. Di mana Engkau akan disalibkan, penyalipan, dan Engkau akan bangkit pada 2000 tahun yang lalu. Tapi saat ini Tuhan, salib itu sudah tidak menyalibkan Engkau kembali. Tetapi salib itu kami yang sedang menggendongnya hari ini. Untuk kami menyalibkan daging kami sendiri. Tuhan, kami bukan mati secara fisik. Tapi kami mati duniawi, hidup secara rohani. Memberkati umat-Mu tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Bapak, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada umat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk di mana Engkau kami percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap persembahan daripada umat-Mu di tempat ini. Baik itu persembahan untuk renovasi gereja, diakonia, persembahan perpuluhan, apapun persembahan itu Tuhan. Biar semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu seperti persembahan Habel. Tuhan, berilah kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara kehidupan mereka, keluarga, pekerjaan, kesehatan. Terutama Tuhan, setiap masa depan dan pelayanan mereka bersama dengan Tuhan. Jemaat yang dicintai oleh Tuhan, mari dekapkanlah kedua tangan-Mu di dada. Sebab firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar untuk Tuhan, yang membuat hati kita kembali kepada kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita, mengajar kita, menghibur, memimpin, menginsyafkan, serta membawa kita di dalam kebenaran dan kekudusan. Dan menjadikan kita saksi-saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Walau tubuhku